Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ibu Sari dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS Matematika semester 1. Sudah. Ujian semester. Pertama, diketahui fungsi permintaan dan pengajuan suatu barang identitas 12 kurang 20 sampai semester skill. Jika pemerintah menaikkan pajak profesional sebesar 25%, dapat menentukan satu keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. Kedua, besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Tiga, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Keempat, total pajak yang diterima pemerintah atau negara. Yang kelima, gambaran portofolio. Kedua, fungsi permintaan kalau suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 min IVT. Sedangkan penawarannya P sama dengan 20 plus 20. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 per setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. B. Keseimbangan sesudah subsidi. C. Bagian subsidi yang belum sebelum. D. Bagian subsidi yang dibuat ini dosen. E. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, dalam suatu perekonomian tertutup setelah dihubungi variabel berikut ini. C sama dengan 300 plus 0,60 GD, I sama dengan 150 plus 0,15 Y, D sama dengan 400, T sama dengan 300. Jumlah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan dalam perekonomian ini. B. Berapa besar wajah konsumsi? C. Berapa besar nilai investasi? D. Jelaskan tingkat keseimbangan dalam suatu diagram. Keempat, biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh misalkan C sama dengan Q kuadrat min 24 plus 204. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini? B. Hitung biaya total min. C. Hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. D. Berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan total penerimaan ini diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,5 kuadrat plus 40. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q kuadrat min 8 Q kuadrat plus 557 Q plus 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 35. Jawaban soal ke-1. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12, 20 sama dengan 30. Jika permintaan mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan jawaban keseimbangan hasil sejumlah dan ketahui permintaan P sama dengan 12. D sama dengan 16 penawaran P sama dengan TS sama dengan 30 agar T sama dengan 2%. Keseimbangan pasar 10 pajak. D sama dengan TS. 12 min Q sama dengan 3 plus Q. 12 min 3 sama dengan Q plus 2. 9 sama dengan 3 Q. Q sama dengan 9 dibagi 3. Q sama dengan 3. Jadi jumlah keseimbangan 10 pajak Q sama dengan 3. P sama dengan 12 min 2 Q. P sama dengan 12 min 2 kali Q. P sama dengan 12 min 6. P sama dengan 6. Jadi keseimbangan sebelum pajak P sama dengan 6. Keseimbangan pasar sudah pajak. PC sama dengan harga produsen ditambah X harga dikali harga keseimbangan P sama dengan 6 plus 0,25 kali 6 P sama dengan 6 plus 1,5 P sama dengan 7,5. Jadi harga keseimbangan setelah pajak kita utarakan penawaran yang telah dibuka dengan persamaan permintaan P sama dengan 3 plus Q 7,5 sama dengan 3 plus Q
P sama dengan 7,5 min 3, Q sama dengan 4,5. Jadi jumlah keseimbangan sesudah pajak 4,5. Sebelum pajak P sama dengan 3, P sama dengan 6, sesudah pajak P sama dengan 4,5, P sama dengan 7,5. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen diketahui PL sama dengan 7,5 sudah pajak, PL 96 sebelum pajak. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen setiap barang yang dibeli dalam 5.000 setiap kali sama dengan PL dikurangi sama dengan 7,5 dikurangi 6 TK 1,5. Jadi pajak yang harus dibayarkan per unit konsumen dan TK sama 1,5. Sedangkan yang ditanggung produsen adalah diketahui itu sama dengan pajak yang diterima. Maka 19,5 pajak per unit. TP sama dengan P yang di T sama dengan 0,25 dikali 6. TP sama 1. Jadi pajak yang dibayarkan per dan TP sama 1. C. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen diketahui. Total pajak produsen dan konsumen, total pajak produsen sama dengan besarnya pajak per unit dikali jumlah keseimbangan setengahnya, sama dengan TP kali Q E dikali sama dengan 6. Jadi jumlah pajak kita adalah 6,79. Total pajak konsumen sama dengan besarnya pajak ya, sama dengan TP kali QS dibagi atau sama dengan 1,5 kali 4,5 sama dengan 6,3. Jadi jumlah kita adalah 5,75. D. Pajak yang diterima produsen dan konsumen ketahui itu pajak bersama sama dengan dari konsumen ditambah pajak produsen sama dengan TP dikali TK. Sama dengan 6,75 ditambah 6,75 sama dengan 13,5. Jadi total pajak produsen dan konsumen adalah 13,5. Baik, gambar lain. Besok kita ketahui. Jadi hasil tersebut bisa ditempelkan dengan nafas anda. Dan soal kedua, fungsi permintaan konsumsi barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 20 di pihak bukti. Sedangkan penawarannya P sama dengan 20 plus 20. Pemerintah memberi subsidi sebesar 5 listrik barang diproduksi. Tunjukkan kesenangan bisnis sebelum subsidi. Ketahui permintaan PD sama dengan 20 dikurang 4 penawaran PD sama dengan 20 plus 20 subsidi S sama dengan 5. Jawaban yaitu PD sama dengan 80 dikurang Q sama dengan 20 dikurang Q. Negatif 2Q min 4Q sama dengan 20 min 80. Negatif 6Q sama dengan negatif 60. Q sama dengan negatif 60 dibagi 6. Q sama dengan 10. Jadi jumlah keseimbangan sebelum subsidi P sama dengan 10. PD sama dengan 80 dikurang PD sama dengan 80 dikurang 10. PD sama dengan 80 kurang 40. Jadi harga keseimbangan sebelum subsidi sebagai 9 B. Keseimbangan pasar subsidi B. Keseimbangan pasar sudah subsidi diketahui PP sama dengan 40, CE sama dengan 10, P sama dengan 5. Penawaran tanpa subsidi P sama dengan 20 ditambah 2. Penawaran dengan subsidi P sama dengan 20 plus 2 dikurang 5. P sama dengan 15 ditambah 2. Jawaban PD sama dengan PS. 80 min 4Q sama dengan 20 plus 2Q. 80 dikurang 4Q sama dengan 15 plus 2Q. 80 dikurang 15 sama dengan 2Q. Ini sama dengan 6Q. Ini sama dengan 65 dibagi 6. Ini sama dengan 10 per. Jadi jumlah peserta subsidi QS sama dengan 10,8. PD sama dengan 80 dikurang 4Q. PD sama dengan 80 dikurang 4 dalam kurung 10,8. P sama dengan 80 dikurang 3,2. P sama dengan 36,8. Jadi harga keseimbangan setelah subsidi yaitu 36,8.
Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK. Ketahui P sama dengan 40, P sama dengan 36,8, Q sama dengan 10, QE sama dengan 10,4. Jawaban SK sama dengan SK sama dengan 40 dikurang 36,8. SK sama dengan 3,2. Jadi subsidi harga yang dinikmati konsumen tiap unit SK sama dengan bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen TSP. Diketahui SK sama dengan 3,2 sama dengan sedangkan SP kemudian yang dikurang SK. SP kemudian dikurang 3,2. SP sama dengan 1,8. Jadi subsidi harga yang dinikmati produsen tiap unit SP sama dengan 1,8. B. Keseimbangan pasar sudah subsidi. Diketahui keseimbangan full P sama dengan 3,8, P sama dengan 10, P sama dengan 10,8, S sama dengan 5. Jawaban S sama dengan QE dikali S. S sama dengan 10,8 dikali 5. S sama dengan 5,4. Jadi jumlah subsidi yang diberikan pemerintah S sama dengan 54. Jawaban soal nomor 3. Dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel bentuk ini. C sama dengan 300 plus 0,60 GD, D sama dengan 150 plus 0,15 Y, D sama dengan 400, C sama dengan 300. Jawaban, hitungan tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau agregat dengan perekonomian. Ketahui, C sama dengan 300 GD, sama dengan 150,15 Y, sama dengan 100, sama dengan rumus, sama dengan C plus Y plus D, sama dengan 300 minus Y, ditambah 150 ditambah 0,15 Y, 400. Y sama dengan 300 plus 60, Y menjadi 180 plus 150 plus 15 Y plus 400. Y sama dengan 120 plus 0,50 Y plus 150 plus 15 Y plus 400. Y sama dengan 120 plus 90 plus 400 plus 0,75 Y. Y sama dengan 670 plus 0,75 Y. Y dikurang 0,75 Y. Y sama dengan 670. Y sama dengan 670,25. Y sama dengan 2.650. Jadi tingkat pendapatan keseluruhan adalah Y sama dengan 2.650. Berapa besar belanja konsumsi? Diketahui C sama dengan 300 plus 0,60 D, D sama dengan 2.680, T sama dengan 300. Jawaban C sama dengan 300 ditambah 0,50 GD. C sama dengan 300 ditambah 0,60 dalam kurung 2.680 dikurang 300, C sama dengan 300 ditambah 0,60 dalam kurung 2.380, C sama dengan 300 plus 1.428, C sama dengan 1.728. Jadi besar belanja konsumsinya adalah C sama dengan 1.728. Berapa besar nilai investasi? Diketahui sama dengan 150 plus 0,5 sama dengan 2.680. Jawabannya yaitu Y sama dengan 150 plus 0,15 Y sama dengan 150 ditambah 15. Dalam kurung 2.680. Y sama dengan 150 dikali 15. Y sama dengan 555. Jadi besar nilai investasi adalah Y sama dengan 552. Bahkan tingkat keseimbangan dalam suatu diagram tahun Y sama dengan 670 plus 0,75 Y, sama dengan dibagi Y sama dengan 2.680. Itu sama dengan 300. Jadi dari hasil di atas lebih ke lagi sekarang. Jawaban soal 4. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh C sama dengan 2 dikurang 21 tambah 204. Jawabannya yaitu pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. Ketahui C sama dengan 2 dikurang 24 Q ditambah 204. Dengan rumus Q sama dengan 2 dibagi DQ. Q sama dengan 2 kali Q2 dibagi negatif 24 Q. Q sama dengan 2Q dikurang 24. 2Q
Min 24 sama dengan Q sama dengan 24 dibagi 2. Q sama dengan 12. Lalu dia per menit adalah Q sama dengan 12. Hitung biaya total minimum. Ketahui C sama dengan Q2 min plus 204. Q sama dengan 12. Jawaban C sama dengan Q2 dikurang 24 Q ditambah 206. C sama dengan 122 dikurang 24 dan 12 ditambah 206. C sama dengan 144 dikurang 206 ditambah 206. C sama dengan 60. Biaya total adalah C sama dengan 60. Hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel terus. Diketahui C sama dengan Q2 kurang 20 Q ditambah 204. C sama dengan C sama dengan 60. Biaya tetap C sama dengan 204. Biaya tetap adalah C sama dengan 204. Biaya variabel VC sama dengan Q2 dikurang 24 Q. VC sama dengan 122 dikurang 4 dalam 12. VC sama dengan 144 dikurang 280. Bahkan VC sama dengan negatif 144. Biaya variabel adalah VC sama dengan 10. Negatif 144. Biaya rata-rata. Bisa sama dengan C dibagi Q. C sama dengan 60 dibagi 12. C sama dengan 50. Biaya rata-rata adalah C sama dengan 5. Biaya variabel rata-rata. AVC sama dengan C dibagi Q. AVC sama dengan negatif 144 dibagi 12. AVC sama dengan negatif 12. Biaya variabel rata-rata adalah AVC sama dengan 12. Berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan C sama dengan Q2 dikurang 20 plus 204. Q sama dengan 12. Q sama dengan 16. Oh, naik C sama dengan 192 dalam kurun 16 ditambah 204. C sama dengan 196 dikurang 384 ditambah 204. C sama dengan 72. Dan C sama dengan delta C dibagi delta Q. MC sama dengan 76 kurang 60 dibagi 16 dikurang 12. MC sama dengan 16 dibagi 4. MC sama dengan 4. Biaya marginal cost adalah MC sama dengan 4. Jawaban soal nomor ini. Total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh bersama R sama dengan negatif 0,5 Q2 ditambah 45 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 525 Q3 kurang 8 Q2 plus 57 Q plus 2. Hitungan profit perusahaan juga dihasilkan dan dijual barang sebanyak 20 dan 30. Diketahui R sama dengan negatif 0,5 Q2 ditambah 45 Q. C sama dengan 0,25 bisa kurang 8 Q2 ditambah 57 Q ditambah 1. Q sama dengan 20 Q1. Q sama dengan 33. Sama dengan 2 dikurang dalam Q 0,25 Q3 dikurang 8 Q2 ditambah 57 Q ditambah N sama dengan negatif 0,25 Q3 plus 7,5 Q2 minus 12 Q minus 2. Dikalikan ke depan. Q sama dengan 0,25 Q3 plus 7,5 Q2 minus 12 Q plus 2 sama dengan negatif 0,25 dalam kurung 23 ditambah 75 dalam kurung 22 min 12 ditambah 2. Negatif 2000 ditambah 3 dikurang 290 ditambah sama dengan 790. Jika kesatuan sama dengan 20, maka peruntukan perusahaan sama dengan 792. Jika sama dengan 100, 0,25 Q ditambah 7,5 kurang 12 Q tambah 2. Sama-sama tentu yang kali 30. 3 ditambah 7,5 12 dan tambah 2. Sama negatif 50 ditambah dikurang 360 ditambah 2 sama dengan negatif 398. Kedua sama dengan 30 maka benturan
Samudera relatif 350. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.